Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu, kita sudah memasuki masa Natal. Ya, hari ini kita ada di tanggal berapa? Tanggal 1 Desember. Sebentar lagi hari Natal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan membahas kapan sih sebetulnya Yeshua itu lahir? Karena selama ini banyak orang yang bingung. Apa benar Yeshua itu lahir tanggal 25 Desember? Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada saudara sekalian berkenaan juga dengan video yang sekarang sedang viral yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Lumindong yang mengatakan bahwa hari kelahiran Yeshua itu tanggal 25 Desember. Lalu dia menunjukkan argumentasinya, dan tentu saja kalau kita hanya melihat dari satu sisi, kita akan manggut-manggut dan kita berkata, oh ya benar juga ya. Berarti kalau begitu selama ini yang Pak Lukas katakan, Yeshua lahir di perayaan Sukkot itu salah. Nah, oleh karena itu saya akan meluruskan Bapak Ibu tentang pengajaran yang disampaikan oleh Gilbert supaya kita bisa memahaminya. Untuk itu saya ajak saudara untuk melihat videonya secara lengkap yang langsung saya ambil dari channelnya beliau. Untuk itu silahkan diputar videonya supaya tidak ada kesan memotong. Saya akan full video ini kita tonton bersama. Oke. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Israel, dalam Tuhan, Christmas is coming. Dan Natal sudah sangat-sangat sebentar lagi kita merayakannya, ya kan? Natalan sebentar lagi. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita mau menginjak bulan Desember. Dan kalau sudah bulan Desember, maka kita akan bersuka cita buat Natal. Tapi di bulan sebelum masuk bulan Desember ini, masih di bulan November, ada sesuatu yang menyedihkan hati saya ketika saya membaca Detikcom. Ada sebuah berita begini. Warga Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT, Lamboan Jahamau, dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung merasa tidak menista. Lamboan akan mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Berikut status Lamboan yang ditulis di akun Facebooknya. Dia tulis gini: 25 Desember adalah hari lahir Yesus atau Isa Al-Masih. Lalu dia pakai hashtag gini: ajaran gereja bisa salah dan menyesatkan. Wow, saya kaget baca itu. Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa hashtag sangat dibodohi. Bahkan tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang Kristen di dunia, pakai hashtag lagi, yang masih mau dibodohi oleh ajaran gereja yang jelas-jelas hashtag lagi salah, dan saya hashtag menyesatkan. Pembodohan itu adalah hashtag mereka mengatakan dan mengajarkan kalau Yesus Isa Al-Masih lahir pada tanggal 25 Desember. Bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak alkitabiah, padahal nyata-nyata tidak ada hashtag satu ayat pun dalam kitab suci Kristen atau Alkitab yang mencatat kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saya heran, apakah kita orang Kristen tidak bisa hashtag tahu atau mencari tahu kapan sebenarnya Yesus lahir? Di mana pakar-pakar Kristen? Di mana cendekiawan Kristen? Di mana organisasi Kristen? Gini, adikku yang bernama Lamboan Jahamau, saya menyebut adik karena saya merasa
agak lebih tua lah, ya kan, tapi bukan soal usia lah. Saya melayani Tuhan dan saya pikir adik masih perlu banyak belajar. Kata-kata adik itu kalau menurut saya agak sedikit sok pintar, ya kan, dan kesannya sebetulnya Anda masih sangat bodoh, ya kan. Anda nggak ngerti tapi Anda nyerang gitu. Sebetulnya kalau Anda bertanya, tanya saja sama hamba-hamba Tuhan, nggak usah caranya begini gitu, ya kan, taruh status di Facebook terus kesannya nyerang. Pertama saya baca, saya pikir Anda bukan Kristen gitu, karena kata-kata Anda sangat nyerang. Ada satu, tapi lepas daripada apapun, saya pikir kamu juga hebat. Adik ini hebat, lambuan ini. Karena ada satu yang saya sangat setuju. Adik bilang begini, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang dikatakan nyata-nyata itu dikatakan apa di sini? Iya kan? Dengan pesta pora yang sudah tidak alkitabiah. Amin. Saya setuju. Karena Natal itu sesuatu yang suci, Natal itu sesuatu yang agung, Natal itu sesuatu yang luar biasa. Orang yang merayakan Natal di diskotik, orang yang merayakan Natal dengan minuman, orang yang merayakan Natal dengan merokok, orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, dengan baju-baju seksi, menghina Yesus Kristus Tuhan. Karena Natal harus dirayakan di gereja dengan pertobatan, dengan baju yang mengagungkan Kristus. Kenapa? Karena kita diajarkan Tuhan untuk hidup dalam kesucian. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan kekudusan bukan hanya soal hati, kekudusan bukan hanya soal tekad, tetapi kekudusan segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa kita pakai untuk memuliakan Kristus. Dan Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara berpakaian kita pun dalam perayaan Natal juga harus benar. Nah, saya akan menyetir kalimat Anda yang berkata, adikku yang saya sayang, lambuan ini. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bunder, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bunder atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, mungkin kalian atau adikku yang saya sayang ini, lambuan ini, ya mungkin masih bingung. Ya kan, saya anggap aja di satu sisi Anda bodoh, dan bodoh ini karena bingung gitu ya kan. Tapi saya sayang Anda karena sekali lagi lambuan, kamu hebat. Karena ada hal-hal yang buat saya bangga gitu. Kamu menyerang bahwa Natalan tidak boleh dirayakan dengan pesta pora, dengan minum mabuk, dengan kemewahan, tapi Natal harus justru dengan pertobatan, dengan hati yang hancur. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab. Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik lambuan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Tapi izinkan saya menjelaskan. Lukas 1 ayat 26 dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, seringkali kita baca ayat ini, kita lewatin begitu saja ya kan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, mulai dari sini dulu, bulan ke-6. Nah, mungkin buat saudara-saudara sekalian ya kan, mungkin pemirsa kamu hebat, dan juga mungkin adik lumbuan, dan mungkin kawan-kawan di dalam dunia iman Kristen yang imannya setengah-setengah, yang kurang gali Alkitab, kadang-kala baca ayat ini lewat begitu saja. Tapi dalam bulan ke-6, ini artinya besar. Contohnya dalam Yohanes kedua dikatakan pada hari ketiga. Nah, apa itu hari ketiga? Jadi gini, mulainya dari Desember, mulainya maksudnya dari hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Ibrani yaitu Yom Rishon. Nah, Rishon itu bukan sekedar nama hari, tapi juga Rishon menjelaskan pertama. Jadi kata Yom Rishon berarti hari pertama. Jadi kalau hari pertama Minggu, berarti hari kedua apa? Senin. Dalam bahasa Ibrani Shni'i, ya kan? Baru yang ketiga, hari ketiga, hari Selasa, Yom Shlishi, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya, jadi ini hari pertama disebut Yom Rishon, hari kedua disebut Yom Shni'i, dan hari ketiga Yom Shlishi atau Selasa kita. Jadi dalam Yohanes pasal 2 dikatakan hari ketiga itu hari Selasa. Nah, kenapa mereka pada zaman itu
banyak orang Yahudi melakukan pernikahan atau hari-hari yang baik di hari Selasa, karena ada pepatah dalam bahasa Ibrani, Yom Shlishi Pa'imim Kitov, hari Selasa atau hari ketiga 2 kali lebih baik. Nah, kalau kita tanya, loh kenapa ini kayak nujum aja kok ada hari-hari yang lebih baik begini? Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 1, di dalam setiap hari selama 6 hari Alkitab bilang Tuhan melihat baik. Tapi khusus hari Selasa 2 kali disebut Tuhan melihat itu baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya orang Yahudi sampai hari ini masih memegang keyakinan iman sesuai dengan Alkitab, Yom Shlishi Pa'imim Kitov, hari ketiga 2 kali lebih baik dari hari-hari selanjutnya. Itu soal hari. Nah, soal bulan, kenapa bulan ke-6? Orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah di bulan ke-9 atau tahun baru, atau Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh itu artinya kepala, Shana artinya tahun. Kepalanya tahun itu selalu di bulan ke-9 atau bulan September. Sampai hari ini bulan September, ataupun kalau Oktober awal, tapi biasanya September. Nah, sekarang saya jelaskan. September dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 26, ya kan? Saya mau sudah jelas dulu nih adikku Lamboan, ya kan? Dan juga saudara-saudara yang masih mempertanyakan kenapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, ya kan? Adikku Lamboan, dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ya kan? Dan langsung Tuhan bilang apa? Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Kan bulan ke-6 kan? Nah, kita harus hitung apakah bulan September? No. Karena dari bulan ke-6 itu, ya kan, kita hitungnya bulan September kan. Bulan September Rosh Hashanah-nya kan, tahun barunya kan. Jadi bulan pertamanya kan. Jadi kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi pertama kali dia menerima kabar dia mengandung bulan apa? Bulan Maret, karena bulan ke-6. Ini bukan hitung-hitungan nujum, ini Alkitab. Ini Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 26 dalam bulan ke-6. Oke, jelas, iya kan? Nah, lalu kemudian 9 bulan seorang wanita mengandung. Jadi kalau bulan Maret, iya kan, menerima firman-Nya, maka pertanyaan kita 9 bulannya apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sangat jelas, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, kalau kita ada di Nazaret, 25 Maret itu adalah hari libur. Kenapa? Itu hari yang dirayakan sebagai hari di mana malaikat menjumpai Maria. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, di abad keempat, jadi baru 400 tahun atau 300 tahun setelah Yesus mati dan bangkit, ada seorang ratu yang bernama Ratu Helena mulai bertobat, mulai percaya, mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia mengunjungi tanah-tanah perjanjian untuk mengetahui daerah-daerahnya. Dan Yesus pada zaman itu begitu populer, sehingga 300 tahun tidak mungkin sejarah tentang dia hilang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun tentang Yesus itu tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Itu hanya pembodohan, itu hanya kesesatan, itu hanya upaya-upaya untuk orang mengadu domba sesama umat Kristen yang bodoh, sehingga orang Kristen yang bodoh akhirnya tertipu. Orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan akhirnya akan terseret dan akhirnya saling menyerang, akhirnya meragukan imannya sendiri, akhirnya meragukan Natal itu sendiri. Ingat, ada orang-orang yang tidak suka kita merayakan Natal, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu dahsyat. Allah menjadi sama dengan manusia. Dia bukan hanya nabi, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia raja dari segala raja. Orang tidak mau terima Allah menjadi sama dengan manusia, karena itu dia buatlah isu-isu seperti ini. Dan orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak ngerti kebenaran firman Tuhan akan menyerang dan berkata, loh, bulan Desember kan bulan dingin, bagaimana bisa gembala-gembala menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam? Jangan salah. Karena itu selalu saya bilang, kalau kita nggak ngerti jangan banyak ngomong. Kedengaran gobloknya, saudara, kedengaran bodohnya. Jadi kalau kita nggak ngerti, mari kita tanya yang ngerti, kita belajar, kita lihat lagi. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah Palestina, khususnya di daerah Bethlehem, karena Bethlehem sekarang wilayah Palestina, dan di dekat Bethlehem ada daerah namanya Bet Sahur. Kenapa namanya Bet Sahur? Karena namanya diambil dari para penjaga-penjaga yang sedang bangun atau sahur atau berjaga, ya kan? Gembala-gembala ini kan sedang berjaga-jaga kan, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Lalu pertanyaannya, kan kalau bulan Desember dingin, bagaimana mereka bisa menjaga? Ingat, daerah Bet Sahur, daerah yang banyak gua-gua batunya. Dan gua-gua batunya itu cukup besar. Mereka bisa menjaga sekitar 40-50 domba, saudara-saudara. Iya kan? Nah, itu sebabnya dikatakan gini, malaikat Tuhan datang, sinar terang menerpa mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tahukah saudara, kalau di lapangan terbuka, sinar terang menerpa, mereka nggak akan takut, tenang aja. Mereka bisa lihat kok apa yang terjadi. Tetapi justru karena mereka sedang ada di sebuah gua, salah satu gua di Bet Sahur yang hari ini menjadi gereja, itu cukup besar, 40-50 ekor domba bisa di sana, dan mereka menjaga di depan pintu. Jadi ketika sinar terang menerpa wilayah itu atau gua itu, kan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka pikir, wah ini perompak, wah kita akan dibunuh, wah kita akan mati, lalu kawanan ternak mereka kita akan dicuri. Wah, itu sebabnya mereka ketakutan. Makanya dikatakan, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Dan bapak-bapak gereja kita tidak akan melakukan sinkretisme, mencampur adukan kelahiran dewa matahari, kelahiran dewa apapun yang diistilahkan hari ini dengan Natal. Natal terlalu suci, Natal terlalu kudus, sehingga bapak-bapak gereja dari awal-awal abad sudah mengkaji dengan betul. Jangan percaya sama semua edaran-edaran WhatsApp, edaran-edaran email yang bercerita tentang kebodohan-kebodohan tidak jelas. Mari kita back to the word of God. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6 itu berarti bulan Maret, karena dimulai dari bulan September, lalu kemudian 9 bulan, dan itulah kita merayakan Natal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini, kalau saudara berada di Nazaret, maka 25 Maret adalah hari libur, karena itu dirayakan sebagai hari kabar baik Maria mendapat dari malaikat. Jadi karena itu, satu, rayakanlah Natal dengan sukacita. Kita merayakan Natal bukan karena diperintah Tuhan, tapi kita merayakan Natal karena Natal terlalu agung buat kita. Allah menjadi sama dengan manusia. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita merayakan Natal dengan kebanggaan, dengan sukacita bahwa Allah menjadi sama dengan manusia. Dan yang kedua, rayakanlah Natal dengan pertobatan, bahwa karena dia sudah mau jadi manusia, dia mau mencari saya, mau menyelamatkan saya, mau turun. Makanya istilah Natal itu sendiri buat saya tidak tepat, karena tidak ada gambaran tentang hal lain bahwa Allah menjadi sama dengan manusia, karena memakai rahim Maria. Karena itu Natal lahir, tetapi proses Allah menjadi manusia memang kelahiran, tetapi pada dasarnya dia turun menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan kita. Jadi yang pertama, rayakanlah Natal dengan kebanggaan. Lalu yang kedua, rayakanlah Natal dengan pertobatan. Orang-orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, merayakan Natal dengan obat-obat terlarang, merayakan Natal dengan minum mabuk, merayakan Natal dengan bir, dengan minum-minuman keras, adalah orang yang menghina Kristus. Yang merayakan Natal dengan baju ketat, rok mini, itu menghina Yesus, karena merayakan Natal yang sebenarnya adalah pertobatan. Yang ketiga, rayakan Natal dengan kasih, karena Alkitab dengan tegas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu kita merayakan Natal, kalau kita masih ada benci, masih ada kepahitan, masih ada iri, masih ada sakit hati, lepaskan semuanya, karena kita tahu kalau kita mengampuni, maka Bapa kita di sorga mengampuni. Lalu selanjutnya, rayakan Natal dengan berbuat sesuatu buat orang-orang yang terhilang, buat orang-orang yang tersesat, buat orang-orang yang dalam kesusahan, buat orang-orang yang dalam penderitaan, sehingga kita dapat menyadari bahwa untuk itulah Kristus datang. Kristus datang bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk kesukacitaan dirinya sendiri, tapi dia datang untuk keselamatan. Biarlah kita di momen Natal selalu bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan pada saat yang bersamaan kita juga ulurkan tangan buat orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan. Dan akhirnya rayakanlah Natal dengan sikap hati yang makin mau mendekat kepada Tuhan, bahwa tahun ini saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan, tahun ini saya harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, tahun ini saya harus lebih lagi
ini bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab saya bilang singa-singa muda boleh merenak laparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Adikku Lambauan di Alor NTT, saya mengasihi saudara dan saya pikir kamu hebat. Kamu hanya korban ketidakmampuan para hamba-hamba Tuhan mengajarkan kamu, tapi kamu gak usah sakit hati karena kamu memang tidak mengerti. Mulai hari ini buka hati, belajar Alkitab dengan betul, dan saran saya kalau kamu belum tahu, bertanyalah. Jangan kalau belum tahu teriak sana, nyerang sana, bikin status yang enggak gitu. Santai saja bro, santai bro. Kamu buat saya adalah adik yang saya sayangi. Saya berdoa buat kamu, tapi tetap ada satu kebanggaan saya buat kamu. Kamu menentang perayaan Natal dengan pesta, dengan minum mabuk. Buat saya kamu keren. Karena itu biarlah saya berdoa Natal tahun ini menjadi Natal yang paling spesial. Mungkin kamu memang harus merayakan di penjara hari ini, tetapi tidak mengubahkan kasih Kristus kepada kamu. Yesus tetap mengasihi kamu. Yesus punya rencana yang indah buat hidup kamu. Kamu gak usah sakit hati, gak usah benci sama orang-orang yang melaporkan kamu, tetapi kamu percaya saja. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan buat setiap saudara yang menyaksikan program ini, saya berdoa sehingga saudara dapat merayakan Natal dengan sukacita. Gak usah kita ribut lagi. Wah, masalahnya orang Kristen beranak. Beranak di mana? Yang beranak bukan Allah, yang beranak itu Maria. Maria yang beranak, tetapi Allah turun menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi saya mau ingatkan, kamu hebat. Dan mari persiapkan diri untuk merayakan Natal dengan segala sukacita dan kemenangan kita. Haleluya. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit masukan kepada saudara sekalian. Dan saya katakan bahwa Yeshua itu tidak lahir bulan Desember. Bagaimana argumentasi ini bisa saya patahkan? Sebelum saya melanjutkan, saudara-saudara, ada satu kata yang saya pikir saya cukup setuju dengan Gilbert, yaitu apa? Dia katakan, saya tidak peduli dengan hari lahirnya Dewa Matahari, mau hari lahirnya Kodok Bunder dan sebagainya. Saya setuju. Kenapa? Karena bisa saja orang luar sana akan menyamakan perayaan mereka dengan perayaan kita. Misalnya, saya merayakan Hari Raya Sukkot, tetapi orang dari kalangan dunia mistik, mereka merayakan dewa mereka tepat di perayaan Sukkot. Apakah berarti esensi Sukkot itu berkurang? Tidak. Jadi saya setuju dengan apa yang Gilbert katakan. Saya nggak peduli 25 Desember mau dikatakan Dewa Matahari kayak, saya setuju. Tetapi masalahnya Yeshua tidak lahir tanggal 25. Begini Bapak Ibu, saya akan menerangkan kepada saudara sekalian supaya lebih jelas. Tadi dia mengutip di kitab Lukas 1 ayat berapa? 26 ya. Nah, di sana dikatakan pada bulan ke-6. Lalu dia menghitung bulan ke-6 itu dimulai dari September. Kenapa? Karena Rosh Hashanah itu adalah bulan pertama di bulan September. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, lalu dia menghitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya. Lalu 9 bulannya adalah dari Maret itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember dia lahir. Ya. Saya katakan penerangan ini jelas keliru. Kenapa? Karena yang dimaksud bulan ke-6 itu bukan dihitung dari bulan pertama dari Rosh Hashanah. Tetapi yang dimaksud bulan ke-6 itu adalah bulan ke-6
kandungannya Eliseva. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi, saya akan mengilustrasikan lebih mudah. Misalnya, bulan ke-6 penanggalan Gregorian apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 kan? Itu kalau bulan ke-6 penanggalan Gregorian. Tetapi bagaimana kalau saya katakan bulan ke-6 itu bukan penanggalan Gregorian, tapi usia kehamilannya Ibu Lina misalnya. Berarti dia ada di bulan Juni enggak? Bingung nih saudara ya, saya ulang sekali lagi. Bulan ke-6 penanggalan Gregorian, Juni ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu kan kalau penanggalan Gregorian, ya toh? Dimulai dari Januari. Lah sekarang bagaimana kalau saya katakan Tante Lina itu hamil pada bulan ke-6? Apakah dia dihitung dari Januari? Ya tidak, dihitung dari hamilnya kapan mulainya. Paham Bapak Ibu? Mungkin saudara akan tanya, di ayate, kan biasa begitu. Ada saudara-saudara ayatnya. Nih, sebelum saya buka, saya akan katakan, jika benar Yesua lahir 25 Desember, berarti perayaan 7 hari raya yang merupakan simbol dari kehidupan Yesua jadi berantakan. Kenapa? Karena kisah tentang Yesua itu semua tertulis dalam perayaan 7 hari raya. Saya ambil contoh, perayaan Pesah. Pesah ini adalah tanda darah, di mana malaikat maut akan lewat. Sehingga bangsa Israel itu memberikan darah di alas ambang pintu rumah orang Israel. Disapukannya lah pintu itu. Dan itu kalau kita ngerti bahasa Ibrani, itu membentuk huruf Het. Het itu artinya kehidupan kekal, eternal life. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika perayaan Pesah ini bertepatan dengan Yesua mati di atas kayu salib, ada darah. Dan kalau saudara ambil titik-titik darahnya, pintu kan begini. Ya toh? Atas, samping kanan, samping kiri. Ya kan? Sekarang kalau Yesua mati, itu yang dipaku mana? 2 tangan dan kaki. Coba tarik garis. Ditarik garis lalu dikelopkan, akan membentuk bintang Daud. Masuk nggak saya ngomong ini? Oke, sekarang kita lanjut. Hari raya roti tidak beragi atau Chag Hamatzah. Ini persamaannya apa? Persamaannya adalah Yesua roti kehidupan. Yesua adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Sama seperti roti yang tidak beragi, tidak ada ragi di dalam roti itu. Yesua juga tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi ada sisi paralel Bapak Ibu. Yang ketiga, hari raya Yom Hapikurim atau buah sulung. Dan ini digenapi dengan Yesua bangkit. Rabi Shaul mengatakan bahwa Yesua adalah yang sulung yang bangkit. Jadi tiap hari raya itu memiliki pemahaman gambaran tentang Yesua. Kemudian hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot ini adalah hari raya turunnya kitab Torah. Dan itu digenapi ketika ada pencurahan Roh Kudus. Dan Yesua sebagai Torah kehidupan atau Torah Chaim. Sekarang pertanyaannya sampai di sini paham? Lanjut.
Perlu saudara ketahui, ini ada sesuatu yang unik di perayaan Shavuot dan Pentakosta. Uniknya di mana? Uniknya adalah, ini ada kesamaan pada waktu turunnya Torah. Waktu Moshe turun dengan 2 loh batu, orang-orang di bawah sedang menari-nari, mengeluk-elukan lembu emas. Sehingga singkat cerita, Moshe marah dan 2 loh batu itu dilemparkannya sampai pecah. Akhirnya terjadi satu peristiwa, 3.000 orang mati pada peristiwa Shavuot. Tetapi di peristiwa di loteng Yerusalem ada 3.000 orang bertobat. Ada sisi paralelnya ya Bapak Ibu. Ada sisi paralel. Nah, yang lebih aneh lagi, bukankah Shavuot itu digenapi dengan Yesua sebagai Torah kehidupan? Tetapi kenapa orang Kristen pada umumnya menolak Torah? Dengan berkata Torah sudah tidak berlaku. Untuk masalah Torah, saudara bisa melihat kembali materi saya tentang Torah. Saudara bisa ketik Lukas Sutrisno, belakangnya Torah. Saudara akan menemukan begitu banyak materi saya ada di sana. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, waktu Torah ditulis, Bapak Yahweh menulis di loh batu. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus, Bapak Yahweh menulis Torahnya di dalam hati. Dan untuk bisa Torah itu ada di dalam hati, hanya memakai kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang akan menolak Torah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita lanjut. Yom Teruah. Nah, ini yang dikenal dengan Hari Raya Rosh Hashanah, Bapak Ibu. Rosh Hashanah ini Hari Raya Peniupan Nafiri. Dan itu simbol dari Yesua yang akan datang ke di awan-awan untuk menjemput kita. Satu-satunya hari raya yang sampai sekarang belum digenapi itu hari raya Yom Teruah. Sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi Yom Teruah ini hari raya Peniupan Nafiri. Kemudian hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur itu menggambarkan bahwa Yesua sebagai Kohen Gadol atau imam besar. Dialah yang menjadi intercession, juru syafaat, penyambung antara manusia dengan Elohim, antara manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian hari raya Sukkot. Nah, di hari raya Sukkot inilah yang dikenal dengan hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Disinilah Yesua dilahirkan. Jadi apabila seperti yang tadi Pendeta Gilbert Lumwindong katakan, Yesua lahir tanggal 25 Desember atau di bulan Desember, berarti ini tidak cocok. Kira-kira sampai di sini saudara paham? Oke, sekarang saya lanjut saudara-saudara. Perayaan 7 hari raya dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 dimulai ayat 34 dan seterusnya itu tidak ada hubungannya dengan Brit Hadasa. Kalau Yesua lahir bulan Desember, terputus berarti. Karena meleset, saudara-saudara. Paham enggak? Padahal orang-orang merayakan Pesah yang dihubungkan dengan kematian Yesua. Pencurahan Roh Kudus dengan Shavuot untuk memperingati turunnya Torah. Walaupun banyak orang-orang yang menolak Torah.
Dulu diukir di batu, sekarang diukir di hati melalui Roh Kudus. Nah, sekarang Sukot ini hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun, disitulah Yeshua lahir. Sampai di sini paham? Sekarang perhitungannya itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui perhitungannya. Saya akan tunjukkan penerangan dari Gilbert terlebih dahulu ya. Diambil dari Lukas 1 ayat 26, dimulai dari Rosh Hashanah bulan September. Kan Rosh Hashanah itu kan kepala tahun. Rosh itu kepala, H artinya itu, Shana itu artinya tahun. Nah, sekarang bulan pertamanya berarti Oktober. Bulan kedua November, bulan ketiga Desember, bulan keempat Januari, bulan kelima Februari, bulan keenam bulan Maret. Ini perhitungan dia ya, saudara-saudara. Kemudian dari bulan Maret dihitung, karena ini kan beritanya di sini, dihitung 9 bulan. Berarti April bulan pertama, Mei bulan kedua, Juni bulan ketiga, Juli bulan keempat, Agustus bulan kelima, September bulan keenam, Oktober bulan ketujuh, November bulan ke-8, Desember bulan 9. Jadi Yesua lahir di bulan Desember itu menurut Gilbert. Ya, saudara-saudara. Sekarang bagaimana menurut kitab suci? Sekarang saya akan terangkan menurut kitab suci. Penerangan ini jelas keliru yang tadi disampaikan Gilbert. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bulan ke-6 itu bukan dihitung bulan pertama dari Rosh Hashanah, tetapi bulan ke-6 dari kandungan Eliseva. Dan bulan ke-6 itu dihitung sejak Zakaria selesai menjalankan tugas, yaitu bulan Sivan di minggu kedua. Nah, sekarang kita akan lihat saudara-saudara di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 23 sampai 24. Perhatikan. Dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, saudara perhatikan kata peribadatannya diselesaikan. Dia pulang ke rumahnya, dan setelah hari itu Eliseva istrinya mengandung. Dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan sambil mengatakan dan seterusnya. Dan ini membuktikan bahwa yang disebut itu bukan 6 bulan penanggalan Ibrani, tetapi 6 bulan kehamilan Eliseva. Begitu saudara-saudara. Sekarang kita akan lihat saudara-saudara di dalam kitab Lukas 1 ayat 36. Ayo kita buka ayatnya Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama bagi saudara yang sudah bawa kitab suci. Sudah ketemu semua saudara-saudara? Halo? Sudah, sekarang ayo kita baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan lihatlah Eliseva sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan itulah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Paham Bapak Ibu? Jadi bulan ke-6 itu bukan bulan ke-6 dari penanggalan Ibrani, tapi bulan ke-6 dari hamilnya Eliseva. Saudara bingung atau tidak? Tidak ya? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita menghitungnya itu dari mana? Startnya itu dari mana? Kita kan harus tahu, sudah tidak asal ngomong bulan ke-6 lalu jatuhnya di bulan apa gitu. Enggak, harus kita tahu. Mulainya dari mana? Nah ini dia mulainya, saudara-saudara. Sekali lagi, bulan ke-6 itu bukan bulan penanggalan Ibrani, tapi bulan ke-6 dari kandungan Eliseva. Ini jelas loh tadi, ya.
Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 23 sampai 24. Kalau tadi Gilbert kan ngambilnya Lukas 1:26. Iya toh? Nah, kalau dia ngambilnya Lukas 1:26, orang bisa berasumsi bulan 6 itu ya bulan Maret. Kalau dihitung, dikonvert ke penanggalan Gregorian. Kira-kira saudara mudeng nggak ini? Jadi kesalahan beliau adalah karena menganggap bulan ke-6 itu dari penanggalan Ibrani, dari Rosh Hashanah. Padahal yang disebut bulan ke-6 itu bulan ke-6 kehamilannya Eliseva. Kan kita sudah lihat ayatnya tadi dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 23 sampai 24. Ya kan? Eliseva yang disebut sebagai orang yang mandul sekarang sudah hamil 6 bulan. Paham Bapak Ibu? Saudara tangkap aja dulu ini, saya akan terangkan startnya dari mana. Ini yang penting saudara, startnya dari mana. Oke, sekarang kita lihat. Startnya adalah dari selesainya Zakaria. Zakaria itu adalah suami dari Eliseva. Selesai menjalankan tugas, baru Eliseva mengandung. Nah, itu bulan pertama, Bapak Ibu. Kita akan lihat ya, ini ada peraturannya. Nanti saudara lihat saja deh di rumah supaya cepat kita ya. Lihat di sini. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef atau 1 Tawarikh pasal 24 ayat 7 sampai 19, kita cari dulu rombongan Abiyah. Ya, kita cari dulu rombongan Abiyah. Rombongan Abiyah itu adalah rombongan ke-8. Sekali lagi, rombongan Abiyah adalah rombongan ke-8. Karena jumlah imam yang begitu banyak dibagi menjadi 24 rombongan. Rombongan pertama itu rombongan Yoyarib. Dia bertugas di bulan Nisan antara Maret April di minggu pertama. Kemudian rombongan kedua itu rombongan Yedayah. Rombongan Yedayah itu bertugas di bulan Nisan sebagai bulan pertama antara Maret April di minggu kedua. Nah, minggu ketiganya seharusnya rombongan Harim. Tetapi saudara-saudara, karena ada perayaan hari raya roti tidak beragi, maka rombongan Harim itu baru bertugas di minggu keempat di bulan Nisan. Lalu di perayaan roti tidak beragi yang bertugas siapa? Seluruh imam bertugas. Kira-kira sampai di sini saudara paham? Kemudian sekarang kita lihat rombongan keempat. Rombongan keempat itu adalah rombongan Seorim. Dan itu melaksanakan tugas di bulan Iyar atau bulan kedua antara April dan Mei. Setelah rombongan keempat, rombongan Seorim, maka ada rombongan kelima yaitu rombongan Malkiyah di minggu keduanya di bulan Iyar. Kemudian rombongan keenam itu rombongan Miyamin. Itu ada di minggu ketiga bulan Iyar atau bulan kedua. Kemudian rombongan ketujuh adalah rombongan Hakos. Itu ada di bulan Iyar di minggu keempat. Sekarang rombongan ke-8 seharusnya Abiyah itu ada di minggu pertama bulan Sivan antara Mei Juni. Jadi saudara-saudara, karena di
minggu pertama bulan Sivan itu ada perayaan Syafuot, maka semua imam itu bertugas. Baru setelah itu rombongan Abiyah itu ada di minggu kedua bulan Sivan. Saya akan berhenti sampai rombongan Abiyah, Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita harus cari tahu rombongan Abiyah? Itu adalah rombongan ke-8. Saudara bisa melihat di dalam kitab Difra Hayamim Aleph pasal 24 ayat 10. Aturan-aturannya itu ada semua, Bapak Ibu. Ya, ini rombongan Abiyah itu rombongan ke-8. Atau kita baca saja ya. Difra Hayamim Aleph pasal 24 ayat yang ke-10. Yang ke-7 kepada Hakos, ya ini kan Hakos yang ke-7. Yang ke-8 kepada Abiyah, itu 8, saudara-saudara. Sekarang, tiap-tiap rombongan, ini aturannya ada ya, tiap-tiap rombongan, mereka melaksanakan tugasnya dari Sabat sampai Sabat, berarti 1 minggu. Ini ada di dalam kitab Difra Hayamim Aleph, 1 Tawarikh, pasal 9 ayat 1 sampai 26 dan Difra Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 23 ayat 1 sampai 8. Nah, itu aturannya ada di situ bahwa semua rombongan ini melaksanakan tugas selama 1 minggu. Tiap-tiap rombongan melaksanakan tugasnya bersama pada perayaan 3 hari raya. Yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya Syafuot, dan hari raya Sukot. Ini ada di dalam kitab Devarim, ya. Sekali lagi, tiap rombongan melaksanakan tugasnya bersama-sama pada 3 perayaan besar, yaitu roti tidak beragi, Syafuot, dan Sukot. Itu ada di kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Sekarang pertanyaannya, saudara masih bisa ikuti saya atau tidak? Bisa, lanjut ya. Nah, penanggalan Yahudi itu ada 12 bulan Bapak Ibu. Masing-masing terdiri dari 4 minggu. Dan kenapa kita membicarakan rombongan Abiyah? Ini yang penting, saudara. Kenapa kita membicarakan rombongan Abiyah? Karena dengan kita membicarakan rombongan Abiyah, kita akan tahu kapan Yohanan dikandung. Seperti ada di dalam Lukas 1 ayat 5. Karena Zakaria itu adalah suaminya Eliseva dari kelompok Abiyah. Paham, saudara? Saya mau tanya, ini betul-betul paham atau hanya sekedar paham atau tidak? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, coba sekarang lihat di sini. Di dalam Lukas 1 ayat 23 sampai 24, jadi kita tahu bahwa Yohanan itu dikandung pada minggu ketiga bulan Siwan. Ya, minggu ketiga bulan Siwan. Karena dia selesai melaksanakan tugas. Maka jika kandungan normal dalam 40 minggu, maka Yohanan lahir di tahun berikutnya, tepat pada masa Pesah, tanggal 15 bulan Nisan. Saudara perhatikan, ini dikandung, mulai mengandung di sini ya. Bulan pertama itu bulan Tamus, bulan Av, bulan Elul, bulan Tisri, bulan Cesvan, bulan Kislu, bulan Tevet, bulan Sefat, bulan Adar, sampai di sini, di bulan Adar. Kemudian Yohanan berarti lahirnya di bulan Nisan, tepat di 15 Nisan. Saya akan ulang sekali lagi supaya lebih jelas. Tadi
Ketika kita sudah menemukan kelompoknya Abiyah, kelompok Abiyah itu adalah kelompoknya Sakaria. Paham ya Bapak Ibu? Kelompoknya Sakaria selesai bertugas itu di sini. Kemudian Eliseva, suami Sakaria itu mengandung. Jadi kandungan pertama ada di bulan Tamus. Kandungan kedua di bulan Av, ketiga di bulan Elul, keempat di bulan Tisri, kelima di bulan Sesvan, keenam di bulan Kislu, ketujuh di bulan Tefet, kedelapan di bulan Sefat, kesembilan di bulan Adar. Jadi lahirnya persis di tahun berikutnya, di bulan Nisan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Halo? Paham? Saya berharap saudara paham ya. Nah sekarang ya, Lukas 1 ayat 36. Ini yang tadi saya bacakan, yang saya mengcounter apa yang Gilbert katakan. Kalau Gilbert katakan itu bulan ke-6 itu penanggalan Ibrani dimulai dari Rosh Hashanah, dia salah paham. Karena yang disebut bulan ke-6 itu bukan bulan ke-6 penanggalan Yehudi, bukan. Tetapi bulan ke-6 kehamilan dari Eliseva. Dan itu ada di Lukas pasal 1 ayat 23 sampai 24. Dan Lukas 1 ayat 36. Jadi pada kandungan Eliseva di bulan 6, disitulah Maria mulai mengandung. Nih ya, di bulan ke-6 kan di sini nih. Ya. Lihat ini, bulan 6 kan. Ini kan Eliseva nih. Ini Eliseva yang mengandung ya. Di bulan 6 berarti Yesua mulai dikandung tepat di bulan apa? Kislu. Nah sekarang 9 bulannya, bulan Tefet itu bulan pertama, Maria mengandung. Bulan Sefat itu bulan kedua, Maria mengandung. Bulan Adar itu bulan ketiga, Maria mengandung. Bulan keempat, bulan Nisan itu Maria mengandung. Dan bulan Iyar adalah bulan kelima, Maria mengandung. Bulan Sivan itu kandungan Maria umurnya 6 bulan. Bulan Tamus itu Maria kandungannya umur 7 bulan. Bulan Av itu bulan ke-8, sementara bulan Elul itu di bulan 9. Jadi tepat Yesua lahir itu tepat di bulan Tisri, persis di perayaan Sukot. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau begini kan klop. Tapi kalau tadi kita mendengar penerangan Gilbert, maka akan terjadi benturan ayat. Nggak bisa begitu. Kitab suci harus menjawab kitab suci. Tidak bisa kitab lalu terjadi benturan, ya nggak cocok namanya. Makanya tadi saya katakan, kalau benar Maria melahirkan Yesua pada bulan Desember, maka perayaan 7 hari raya berantakan, saudara-saudara. Karena hari raya terakhirnya itu di bulan Tisri. Ngerti Bapak Ibu? Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Sekarang kita perhatikan ya, di Lukas pasal 2 ayat yang pertama. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Ini jarang orang mengamati, saudara-saudara. Masa itu tuh masa apa? Tidak diamati. Sehingga orang-orang berpikir bahwa orang-orang Yehudi pada pulang mudik itu karena ada sensus. Ya.
pendaftaran penduduk oleh Kaisar Agustus. Ini salah, saudara. Mereka pulang mudik itu karena akan merayakan perayaan Sukot sebagai perayaan yang terakhir, dan itu dirayakan selama 7 hari penuh. Sama seperti di Indonesia, ada tradisi pulang mudik, ya kan? Nah itu sebetulnya nyontoh dari pola Yahudi, saudara. Di mana mereka akan merayakan hari raya Sukot, lah di Indonesia mereka merayakan Idul Fitri. Itu tradisi Yahudi, mereka selalu pulang mudik. Jadi itulah puncak dari perayaan 7 hari raya. Nah, di masa itulah ketika mereka pada pulang mudik itulah Maria melahirkan, Bapak Ibu. Jadi cocok atau tidak? Cocok. Jika itu adalah perayaan Sukot, yang adalah perayaan 7 hari raya, kita tinggal lihat saja perayaan itu terjadi di bulan apa. Disitulah Yesua lahir. Nah, itu terjadi di bulan Tisri, tanggal 15. Dan saya yakin, Yesua betul-betul lahir tanggal 15 bulan Tisri. Karena semua itu selalu tepat. Kemudian, Yesua disunat pada hari keberapa? Hari ke-8. Di hari ke-8 itu ada peristiwa, saudara-saudara. Ya, disunat di hari 8. Itulah perayaan Simchat Torah atau Sukacita Torah. Yesua sebagai Torah kehidupan. Klop apa tidak? Klop, saudara. Perayaan itu juga ya ada perayaan yang namanya Shemini Atseret. Itu hari ke-8-nya. Ini kita kata Shemini Atseret ini diambil dari kata Shmoni. Kalau kita sudah belajar hitungan angka Ibrani, 1 itu Echad, 2 itu Shtaim, yang ketiga itu Shalos, keempat itu Arba, kelima itu Khames, yang keenam itu Ches, yang ketujuh itu Shefa, yang ke-8 Shmoni. Nah inilah di hari yang ke-8 inilah Yesua disunat, Bapak Ibu. Sukot itu dirayakan selama 7 hari. Hosana Rabbah itu hari ke-7, tapi tidak diperintahkan untuk dirayakan. Yang diperintahkan itu adalah di Shemini Atseret, hari ke-8. Aturan ini ada di mana? Aturan ini ada di kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23. Dan itu dirayakan selama 2 hari. Hari pertama itu hari ibadah. Sedangkan Simchat Torah itu hari keduanya, di mana mereka membaca ulang kitab Torah. Kita semua sudah melakukan ini bukan? Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, jadi jelaslah di sini bahwa Yesua itu lahir tepat tanggal 15 Tisri, disunat hari ke-8, jadi bukan tanggal 25 Desember. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa yang menetapkan 25 Desember? Yang menetapkan adalah Kaisar Konstantin. Yang memang Kaisar Konstantin itu punya latar belakang pemujaan terhadap dewa matahari. Sehingga dia ubahkan itu menjadi hari kelahiran Yesua. Tapi sekali lagi, terlepas dari itu perayaan dewa matahari atau bukan, yang penting kita melihat ketepatan kelahirannya Yesua. Kalau memang dia tepat 25 Desember, saya juga tidak peduli. Mau ada perayaan dewa matahari kek, mau ada perayaan dewa bulan kek, buat saya nggak masalah.
Yang penting Yesua 25 Desember lahir. Tapi sayangnya Yesua lahirnya bukan 25 Desember. Tetapi tanggal 15 bulan Tisri. Itu ada antara September, Oktober. Persis di perayaan Hari Raya Sukkot. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi di sini saya katakan bahwa penjelasan Yesua lahir tanggal 25 Desember terpatahkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam perayaan Natal ini saya sedikit keluar untuk saya memberikan masukan kepada saudara bahwa ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang digambarkan tidak sesuai dengan kitab suci. Makanya saya perlu meluruskan supaya sesuai dengan kitab suci. Nah, sering kita lihat perayaan Natal, kalau ada drama-drama Natal, pada umumnya sering kita lihat kejanggalannya. Yaitu apa? Datangnya orang Majus menjumpai bayi Yesua yang baru dilahirkan. Kan begitu, saudara? Lihat saja di mana-mana. Benarkah orang Majus itu datang ketika Yesua baru dilahirkan? Jelas tidak benar. Karena ketika orang Majus itu datang, Yesua sudah berumur 2 tahun. Ya. Sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Herodes, ini sudah dilahirkan ya. Orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Jadi Yesuanya sudah lahir, orang Majusnya datang, saudara-saudara. Tetapi itu sudah memakan waktu 2 tahun. Nah, sekarang perhatikan ya, di kitab Matius ini. Seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang telah dilahirkan itu? Perhatikan kata-kata berikutnya. Karena kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi dia melihat bintangnya di mana? Di timur, bukan di Yerusalem, saudara-saudara. Itu melihat pertama di timur. Dikatakan kami telah, perhatikan kata telah. Ini kan dia ngomongnya di Yerusalem. Ya toh, dia ngomong di Yerusalem, dia bilang kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuat gelisah. Juga seisi Yerusalem bersamanya. Usrek di sana, saudara-saudara. Gubruk. Karena apa? Ada raja yang baru lahir, baru datang ke dunia ini. Saudara tahu siapa orang Majus ini? Nanti kita akan lihat di bagian belakang. Siapa mereka sebenarnya? Nah, kenapa orang-orang Majus itu ke Yerusalem menemui Raja Herodes dan bertanya kepada Herodes, sehingga seluruh kerajaan itu gelisah dan heboh. Karena orang-orang Majus ini bukanlah seorang petualang. Sekali lagi, orang-orang Majus ini bukanlah para petualang. Atau zaman sekarang itu backpacker. Bukan, saudara-saudara. Tetapi mereka ini adalah raja-raja Persia. Buktinya mana? Kalau seorang petualang, tidak mungkin mereka membawa emas. Emas itu kan identik dengan orang kaya, Bapak Ibu. Yang bisa membawa emas, itu hanyalah raja-raja. Nah, begitu Herodes mendengar tentang adanya raja yang dilahirkan, Herodes mengumpulkan imam-imam. Dia tanya,
hei para imam, aku denger nih orang Majus nih lagi ada di tempat saya nih. Aku mau tanya coba. Itu raja yang katanya baru dilahirkan, itu lahirnya di mana? Para imam menjawab apa? Di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Artinya, imam-imam itu ngerti nggak kalau itu Mesias yang lahir? Tahu, saudara-saudara. Dan dia memberi laporan itu kepada Herodes. Bukan di Yerusalem, tetapi di Bethlehem. Lalu orang Majus yang tadi sedang menunggu-nunggu barangkali di lobi kerajaan, dipanggillah dia. Ayo sini masuk. Dipanggillah dia. Nah, lalu setelah Herodes memanggil orang Majus itu, dia ngomong secara diam-diam, dia minta kepastian dari mereka saatnya bintang itu nampak. Jadi kalau saya dramatisir, kira-kira Herodes ngomong begini, hei, kamu melihat bintangnya di timur itu kapan? Coba dong dihitung, kapan kira-kira? Karena kamu melihat bintangnya itu di timur, bukan di sini, saudara-saudara. Dan menemukan angka 2 tahun, berdasarkan perjalanan mereka dari timur, ribuan kilometer. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tetapi naik onta, saudara-saudara. Saudara pernah naik onta? Siapa yang pernah naik onta? Angkat tangan. Wah, Robi pernah naik onta ya. Itu siapa? Yosua ya? Ya betul, Yosua. Naik onta. Kamu naik onta di mana? Di kebun binatang? Oh, di kebun binatang. Kalau Robi enggak. Robi ini naik onta di Israel bareng sama saya. Saudara tahu naik onta. Onta itu kan perutnya gede, saudara-saudara. Itu kalau naik onta, saya naik onta itu ke Gunung Sinai. Naik onta itu ngangkang gini loh. Dengut gitu. Naik ke atas, saudara-saudara. Itu 1,5 jam. Begitu sudah sampai di atas, turun. Begitu turun, wah itu mekangkang nggak bisa nutup, saudara-saudara. Jalannya gini. Wah, gini ngakang, saudara-saudara. Kemeng soalnya. Perutnya kan gede tuh. Padahal itu perjalanan malam, gelap gulita. Berangkat jam 1 atau 2 waktu itu. Naik ke Gunung Sinai. Dan di situ pemandunya bilang, jangan disenter matanya. Kalau disenter kaget dia kali ya. Dan kalau kita ngerti, kalau kita ngomong hare gitu, lari itu ontanya, saudara-saudara. Makanya suruh diam aja, ikutin saja. Onta itu ngerti GPS-nya, dia tahu, saudara-saudara. Oh ini jalannya menggok ke sini. Oh dia jalannya menggok ke sini, tahu. Tapi begitu turun dari Gunung Sinai lihat ke bawah, ya ampun, itu jurangnya dalam sekali. Itu kalau jatuh udah ya meninggal pasti. Nah, kembali saya ceritakan masalah naik onta ini loh, saudara-saudara. Lah saya naik onta ke Gunung Sinai, capeknya luar biasa. Ini ribuan kilometer. Pasti berhenti-berhenti bukan? Itu akan memakan waktu tersendiri, Bapak Ibu. Makanya Herodes menghitung angka ketemu 2 tahun. Sehingga anak umur 2 tahun dibantai, dihabisin. Kemudian di dalam kitab Matai atau Matius 2 ayat 16, perhatikan. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya. Dari, perhatikan, dari yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari orang-orang Majus itu. Jadi, kalau kita perhatikan Herodes itu akhirnya tahu bahwa umur bayi yang seharusnya
didatangi sebagai raja itu umur 2 tahun, saudara-saudara. Kenapa? Karena perhitungannya itu pasti oleh orang-orang Majus. Makanya jelas di sana dikatakan sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari orang-orang Majus. Jadi orang Majusnya pun menghitung perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem itu memang 2 tahun, saudara-saudara. Ya, jadi tidak benar kalau Yesua baru lahir, lalu orang-orang Majusnya itu pada datang ke kandang. Itu salah, tidak tepat, saudara-saudara. Ya, kalau betul Yesua baru lahir dan terjadi pembantaian bayi, berarti secara otomatis Yesua tidak mungkin disunat pada hari ke-8. Karena apa? Karena Yesua sudah diungsikan ke Mesir. Paham Bapak Ibu? Tapi faktanya Yesua disunat pada hari ke-8. Jadi selama 8 hari itu tidak ada apa-apa. Namanya Yesua masih baru lahir. Baru di umur 2 tahun itulah ada peristiwa yang cukup mengerikan. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Bintang yang dilihat oleh orang Majus di timur itu muncul lagi, saudara. Ingat loh, orang Majus ini orang pandai ya. Saudara tahu dia ahli perbintangan. Kalau saudara membaca kitab Yasher, itu ada seseorang anaknya Yakob yang ahli perbintangan. Siapa? Benyamin, saudara. Dia ngerti ilmu perbintangan. Dia buka peta bintang sehingga dia tahu siapa orang yang dia cari. Hebat bukan? Nah, ini juga orang-orang Majus ini orang yang ahli perbintangan. Dia lihat bintang. Ya. Nah, apa yang dia lihat di timur itu bintangnya muncul lagi, Bapak Ibu. Coba di pasal 2 ayat 9 kitab Matai dikatakan apa? Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka. Perhatikan kata yang telah. Jadi 2 tahun yang lalu, di mana mereka sudah melihat bintangnya di timur, itu saatnya Yesus lahir. Begitu orang Majus itu sampai masuk Israel, dia melihat bintang lagi. Wah, ini bintangnya muncul lagi nih. Wah, dia kejar lagi, saudara-saudara, pakai peta bintang itu. Sampai akhirnya dia pergi ke Herodes. Kenapa kok ke Herodes? Karena dia masuk negara lain. Kalau petualang, tidak mungkin dia nemui raja. Tidak mungkin. Petualang yang menemunya sama petualang. Backpacker ketemunya backpacker. Tapi karena dia adalah raja, maka yang dia cari adalah raja. Karena ini berbicara tentang 2 kerajaan. Kalau petualang menemui Herodes, Herodes akan bertanya, emang lu siapa? Lu tahu nggak aku nih raja? Enak aja lu. Kan mesti begitu, raja kan sombong begitu. Tapi karena ini sesama raja, dia bisa saja ngomong sama ajudannya, kami raja-raja Persia dari timur, ingin menghadap baginda raja Herodes. Nah, baru ketemu kan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Dan nampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, sehingga setelah sampai dia berhenti tepat di atas tempat bayi itu berada. Tapi kan karena tinggi kan, dia kan nggak tahu ini di mana tempatnya gitu. Sekali lagi, jika benar orang Majus itu datang saat Yesua baru lahir, pasti tidak disunat pada hari ke-8 karena sudah mengungsi ke Mesir, karena keburu ada pembantaian bayi. Inilah bukti bahwa Yesua saat itu sudah berumur 2 tahun. Perhatikan di kitab Matai atau Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan begini.
Setelah tiba di rumah itu, bukan setelah tiba di kandang itu, bukan setelah tiba di gua itu, bukan. Tapi setelah tiba di rumah itu, berarti posisinya Yesua sudah berada di rumah, bukan di kandang. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Orang Majus itu bukan 3 orang. Bukan. Kalau persembahannya ada 3 itu iya. Emas, kemenyan, dan mur. Kitab suci tidak pernah menyebut 3 orang. Tapi jika benar 3 orang saja, pasti dirampok di tengah jalan, apalagi membawa emas. Ingat, perjalanan yang cukup jauh cuma 3 orang, wah itu bisa inceran perampok. Sekarang saja kalau orang pergi ke Israel dari Mesir, biasa kan tur Indonesia, kadangkala masuknya ke Mesir, saudara-saudara. Dari Mesir menuju ke Israel. Nah, dalam perjalanan yang cukup jauh, kira-kira 9 jam perjalanan, itu bis itu tidak ngeluyur sendirian, enggak. Mesti ada 2 minimal. Dan di depannya itu pasti ada seorang polisi yang bawa pistol. Itu pasti. Ya. Kenapa? Karena mereka akan melewati daerah yang berbahaya. Daerah yang ada perampok. Lah zaman sekarang saja seperti itu, apalagi zaman dulu. Nah ini juga membuktikan bahwa orang Majus itu bukan seorang petualang biasa. Buktinya mereka membawa emas dan yang didatangi adalah Herodes. Raja akan ketemu dengan raja. Orang Majus itu adalah raja-raja Persia yang ahli perbintangan, yang menyembah dewa bintang, yaitu dewa Ahura Mazda, dan penganut agama Zoroaster, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah mereka dalam kitab suci kalau perayaan Natal mesti orang ini muncul? Ya. Yang kalau ketawa ho 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 ho, tapi bukan boboho ya saudara. Tapi ini adalah Sinterklas. Ini di mana di kitab suci? Kenapa perayaan yang katanya perayaan Yesua lahir, kok yang muncul malah orang asing? Ya toh? Sampai ini ada lagunya lagi. I saw mommy kissing Santa Claus. Udah pernah dengar gak lagu itu? Itu ceritanya seorang anak melihat maminya berciuman dengan Santa Claus di bawah pohon mistletoe. Ya. Dulu saya banyak lagu-lagu Natal yang apal loh, saudara-saudara. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Saya dulu banyak hafal, tapi wong itu bukan kelahiran Yesua, ya wis, nggak usah dihafalke lagi. Ya. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini nih, ini ada tulisannya, where are you in the Bible? Di mana sih kamu di kitab suci? Nggak ada kan? Kemudian ada lagi Sinterklas ini naik kereta terbang. Kenapa hal ini lebih populer daripada kisah Yesua itu sendiri? Aneh bukan? Jadi saya ingin kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu kita paham betul kapan Yesua dilahirkan. Tadi yang diceritakan Gilbert, ada seorang yang harus masuk penjara karena dia mengatakan Natal itu bukan tanggal 25. Nah ini kan aneh, saudara. Cuman memang sayangnya orang ini tidak bisa menerangkan sehingga dianggap ini pengaco. Tapi saya menerangkan pada malam hari ini ada dasar fakta kitab sucinya. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jelas Yesua itu lahirnya kapan? 15 bulan Tisri, tepat selalu. Dia tidak akan pernah keluar dari pola 7 hari raya itu, saudara-saudara. Karena 7 hari raya itu menceritakan tentang kisah Yesua selama hidup di dalam dunia ini. Jadi malam hari ini saya sudah menerangkan kepada saudara
mengingat banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, ini ada video seperti ini, bagaimana cara menerangkannya? Saya bilang nanti, karena waktu itu saya masih pelayanan di Palu. Saya bilang nanti kalau saya sudah pulang, saya akan terangkan. Walaupun sebetulnya saya coba lihat video saya di YouTube itu sudah ada, saudara-saudara. 7 tahun yang lalu, itu sudah ada. Jadi malam hari ini saya sudah menerangkan kepada saudara sekalian agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.